Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing santai ya mengenai broker forex lokal dengan broker luar negeri ya. Mana yang lebih baik? Ini sering menjadi pertanyaan bagi sahabat-sahabat trader ya, baik di kolom komentar maupun di DM langsung ke saya. Namun sebelumnya, ya sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas mengenai topik pada kesempatan pagi kali ini. Namun sebelumnya, bagi sahabat trader yang selalu ingin berdiskusi secara private dengan saya, kemudian menanyakan grup WA, menanyakan live trade saya, silahkan add di WA di description ya. Nah, topik pada pagi kali ini saya akan mengulas mengenai broker forex lokal dan luar negeri. Mana yang lebih baik ya. Nah, broker-broker lokal maupun broker forex luar negeri ini memiliki keunggulan dan tentunya kelemahannya masing-masing. Sebelum memilih, tentunya kita perlu memahami perbandingannya ya untuk sebelum Anda memutuskan untuk memilih yang lokal apa yang memilih yang luar negeri. Lebih baik mendaftar ke broker-broker forex lokal ataukah broker luar negeri? Ini pertanyaan yang selalu sering muncul di kalangan trader newbie atau pemula. Tapi jawabannya untuk pertanyaan ini sebenarnya tidak bisa dipilih salah satu saja ya. Bagi misalkan ya, bagi broker forex lokal maupun broker forex luar negeri ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, sebelum memilih kita perlu memahami perbandingannya terlebih dahulu ya. Ini sebagai acuan yang nanti Anda akan memutuskan memilih broker yang mana. Nah, karakteristik broker forex luar negeri ya. Ini broker forex luar negeri ini biasanya memiliki situs web berbahasa asing atau bahasa Inggris tentunya ya. Dan belum tentu menyediakan web maupun layanan pelanggan dalam bentuk bahasa Indonesia. Hal ini tentunya mungkin menjadi kendala bagi calon trader yang kurang fasih berbahasa asing atau berbahasa Inggris ya. Ini akan lebih menyulitkan. Terlebih lagi istilah trading yang tersedia pada setiap broker ini mungkin berbeda-beda. Umpamanya unsur biaya swap, dapat pula disebut rollover atau biaya inap ya, atau overnight fee pada sebagian broker. Nah, kemudian kalau kita tinjau bila terjadi masalah hukum, juga bisa menjadi kerumitan tersendiri bagi trader yang ingin bergabung dengan broker mancanegara. Masalahnya ya, semua broker asing pasti memperoleh cap ilegal dan diblokir oleh otoritas Indonesia atau Bapepti. Nah, Bapepti telah memberlakukan moratorium ya bagi pemberian izin untuk broker yang berkedudukan di luar negeri ya, sehingga banyak broker yang berkedudukan di Indonesia lah yang dapat memperoleh legalitas dan izin untuk beroperasi di Republik Indonesia ini ya. Meski broker forex mancanegara itu mendapat cap ilegal ya dari negara kita ya, statusnya belum tentu tidak aman atau penipu. Saya ulangi lagi ya, belum tentu tidak aman atau penipu. Sebabnya ya, karena mereka mungkin memiliki izin dan legalitas di negara lain. Sejumlah negara memiliki peraturan pasar keuangan yang terkenal ketat tentunya, seperti Amerika Serikat ya, Inggris, Australia, sehingga keamanannya benar-benar terjamin. Hanya saja seandainya trader asal Indonesia kelak bersengketa dengan mereka ya, maka dapat menghadapi kendala untuk memperoleh asistensi hukum. Nah, ini perlu diperhatikan.
Jadi kekurangan broker luar negeri terletak pada perbedaan bahasa dan status legalitas. Bagaimana dengan keunggulannya? Nah, broker forex mancanegara memiliki aturan trading yang lebih ringan dan fleksibilitas daripada broker lokal. Nah, peraturan di Indonesia ya hanya memperbolehkan broker untuk menawarkan ukuran lot mini $10.000 dan lot standar itu $100.000 kontraknya ya. Sedangkan broker mancanegara atau broker asing bisa menawarkan lot mini, lot standar, dan ukuran lot yang lebih kecil lagi seperti mikro dan bahkan nano kalau dikenal sebagai sen ya. Kemudian fitur leverage pada broker lokal juga sangat terbatas dengan maksimum hanya 1:200. Sedangkan broker luar negeri atau mancanegara dapat memberikan leverage hingga 1:500, juga ada yang 1:1000, atau bahkan lebih besar lagi. Itu ada. Dari segi biaya trading, ya terdapat tambahan biaya transfer deposit, ya, withdrawal bagi trader-trader yang berurusan dengan broker-broker asing tentunya. Kalau Anda pakai wire, apa dan sebagainya pasti ada lebih sedikit biaya di sana. Tapi biaya spread dan komisi broker mancanegara atau broker asing umumnya lebih murah. Ya, kalau mungkin broker lokal mungkin ada 2-3 pip, rata-rata broker asing sudah mulai starting from zero, mulai dari nol. Nah, spread bahkan mulai dari 0 pip ya untuk tipe broker ECN ya, atau itu row spread ya dengan maksimum belasan pip pada cross pair. Sedangkan biaya komisi standar sehingga mungkin sekitar $3 per lot standar atau mungkin lebih kecil dari itu juga, itu masih juga banyak. Kemudian biaya swap juga bisa digratiskan kadang-kadang pada akun-akun tertentu ya. Jadi ada beberapa akun yang bisa free swap. Kesimpulannya terdapat 7 karakteristik broker forex luar negeri ya. Yang pertama, situs web dan layanan pelanggan kebanyakan berbahasa asing. Kemudian yang kedua, perizinan dan pengawasan broker mancanegara berada di bawah otoritas negara asing atau negara masing-masing di mana broker tersebut mendaftar. Kemudian ukuran trade lebih bervariasi, mencakup lot nano, mikro, mini, sampai standar. Kemudian yang keempat, fitur leverage lebih fleksibel dengan rentan mulai dari 1:1 hingga tak terbatas. Yang nomor 5, ada tambahan biaya transfer antar bank, antar negara karena pakai wire ya, yang cukup mahal untuk deposit dan penarikan dana. Yang keenam, spread ini biasanya relatif lebih rendah dan tipis daripada broker lokal. Biaya swap yang ketujuh dan komisi trading plotnya biasanya lebih murah daripada broker lokal. Nah, kemudian saya akan membicarakan kalau tadi broker asing ya karakteristiknya ada 7, dan kemudian kalau yang broker lokal yaitu karakteristik broker lokal ini juga bagi banyak orang yang berurusan dengan broker forex lokal lebih nyaman daripada broker forex luar negeri. Kita dapat mengunjungi kantornya, tentunya bergabung dengan komunitas trading, menghadiri training yang diselenggarakan oleh broker-broker lokal tentunya, dan berdiskusi dengan ya mungkin marketing secara langsung. Tak ada kendala bahasa kemudian maupun legalitas, asalkan bergabung dengan broker forex lokal yang telah memperoleh izin dari Bapepti ya. Apabila tentunya mengalami kesulitan untuk memahami suatu aturan, kita bisa langsung bertanya ke customer service misalkan ya, customer service broker atau media sosial. Bahkan untuk pemula maupun beginner ada banyak broker lokal yang menyediakan edukasi training ya, edukasi trading gratis bagi masyarakat umum. Cuman ada kekurangannya, aturan trading pada broker lokal ini lebih agak sedikit rumit dan biaya-biaya relatif lebih mahal.
spread minimum berkisar antara ya 1 sampai mungkin 3 pip dan bisa mencapai puluhan pip untuk cross rate pair. Biaya komisi dan swap seringkali agak sedikit tersembunyi atau mungkin di sini bisa dinegosiasikan dengan pihak marketing broker. Nah, kesimpulannya seperti berikut ini ya, ada 7 karakteristik broker forex lokal. Yang pertama, ya, nomor 1, situs web dan layanan pelanggan berbahasa Indonesia. Ini jelas memudahkan bagi masyarakat awam untuk memahami apa sebenarnya forex dan bagaimana aturan-aturannya karena berbahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ini tentunya dalam perizinan dan pengawasan broker lokal berada di bawah Bapepti atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, ukuran trade terbatas, hanya tersedia lot mini, minimum untuk tidak bisa lebih kecil dari mini ya. Yang mikro ini tidak bisa, ini hanya mini. Dan ini mungkin bagi pemula kadang-kadang karena masih perlu latihan, bahkan secara lot mini pun masih terlalu besar. Nah, ini mungkin agak sedikit menyulitkan ya. Kemudian yang keempat adalah fitur leverage, kurang fleksibel dengan maksimum hanya sampai 1:200. Ini sepengetahuan saya 1:200. Kelima, tidak ada tambahan biaya transfer antar bank karena untuk deposit ya, karena kan pakai bank lokal, dan penarikan dana jika memiliki rekening pada bank yang sama dengan broker ini bisa lebih cepat. Beberapa broker ya umumnya ini one day service. Kalau Anda biasanya withdrawal sebelum jam 12 itu akan masuk hari yang sama. Tetapi kalau Anda withdrawal di atas jam 12 ini kemungkinan akan masuk di hari berikutnya. Yang keenam, ini spread relatif lebih lebar ya daripada broker-broker asing atau mancanegara. Kemudian yang nomor 7, biaya komisi trading per lot biasanya tersembunyi ya, tidak ada di biasanya perlu negosiasi juga. Baiklah sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe ya, dan tekan lonceng, jangan lupa agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis ya, investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.